terhormat, dosen pemuji UKIN PPG Daljab kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Rodatul Azmi, saya guru PPKN di SMA Inodai Sukarara, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja BPG Daljab kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Mataram. Berikut video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iqrom. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ya, hari ini sebelum mulai proses pembelajaran seperti biasa, Ibu Guru minta kepada ketua kelas untuk memimpin teman-temannya berdoa terlebih dahulu dengan harapan proses pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan keberkahannya. Oke, ketua kelas silahkan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Untuk memulai aktivitas pada siang hari ini, untuk lebih barokahnya, marilah kita semua mengucap al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita semua membaca selawat nabi. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallima ala sayyidina Baik, silahkan duduk kembali. Ya. Anak-anak, Ibu Guru akan menjelaskan apa makna yang terkandung dalam lagu tersebut. Tentu saja kalian akan menyimpulkan bahwa dalam lagu tersebut menegaskan kecintaan kita terhadap tanah air walaupun kita pergi jauh. Nah, negara Indonesia merupakan negara yang mempunyai pesona alam yang indah dan unik, yaitu sebagai negara kepulauan terbesar di Indonesia atau sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Nah, hal itu memberikan kesan tersendiri bagi siapa saja yang datang ke Indonesia. Banyak wisatawan asing yang menjadikan Indonesia sebagai tujuan wisata. Nah, selain itu, keanekaragaman atau kebinekaan dalam kehidupan bangsa Indonesia meliputi kebinekaan suku bangsa, bahasa, adat, istiadat, dan sebagainya yang menjadi keunggulan dari bangsa kita. Nah, keanekaragaman bangsa Indonesia ini merupakan sebuah potensi tetapi menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Disebut sebagai sebuah potensi karena membuat bangsa kita menjadi bangsa yang sangat besar dan memiliki kekayaan yang melimpah, baik itu kekayaan sumber daya alam maupun kekayaan budaya yang dapat menarik minat wisatawan asing untuk mengunjungi Indonesia dan investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Nah, selain itu, kebinekaan bangsa Indonesia juga merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi kita. Kenapa? Karena adanya kebinekaan membuat penduduk Indonesia itu mudah berbeda pendapat dan mudah tumbuh perasaan kedaerahan yang sempit, sehingga sewaktu-waktu bisa menjadi ledakan yang mengancam integrasi nasional atau persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, semua warga negara harus mewaspadai segala bentuk ancaman yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Nah, berikutnya anak-anak coba lihat layar yang sudah Ibu Guru tampilkan. Di sini terdapat 3 jenis pakaian adat dari 3 suku yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Oke. Bisa dilihat? Bentar ya. Nah, yang pertama itu adalah jenis pakaian adat suku Mbojo atau Bima. Kemudian yang kedua, jenis pakaian adat suku Samawa. Dan yang ketiga adalah jenis pakaian adat suku Sasak. Nah,
Kemudian gambar yang kedua, Ibu Guru akan tayangkan terkait dengan perbedaan jenis agama di Indonesia. Ada berapa agama? 6. Nah, anak-anak, apakah dari perbedaan jenis pakaian ini maupun jenis agama akan mempengaruhi rasa persatuan dan kesatuan kita sebagai rakyat Indonesia? Tidak. Bagus. Berarti kalian sudah mampu mengamalkan yang namanya integrasi nasional. Nah, integrasi nasional ini sudah kita pelajari minggu lalu. Hari ini Bu Guru mau mengulas kembali sedikit terkait dengan materi integrasi nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, tunjuk tangan siapa yang bisa menjelaskan Ibu Guru tentang materi Bhinneka Tunggal Ika. Saya, Ibu. Coba Willy. Bhinneka Tunggal Ika merupakan alat pemersatu bangsa Indonesia yang dimana artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Maknanya, dengan jiwa dan semangat bangsa Indonesia mengakui realitas bangsa yang majemuk seperti suku, agama, ras, golongan, dan lain-lain, namun tetap menjunjung tinggi persatuan Indonesia. Bagus. Oke. Itu adalah pengertian Bhinneka Tunggal Ika. Beda dengan integrasi nasional. Siapa yang masih mengingat apa itu integrasi nasional? Oh iya, Ferdi, coba. Integrasi nasional bangsa Indonesia berarti adalah kesadaran untuk bersatu sebagai satu bangsa, menjadi satu kesatuan bangsa secara resmi direalisasikan dalam satu kesepakatan atau konsensus nasional melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Bagus. Tepuk tangan dulu untuk teman-temannya. Ya. Dalam membangun integrasi nasional bangsa, Indonesia itu dihadapkan pada ancaman yang datang dari dalam negeri maupun dari luar negeri di berbagai dimensi kehidupan. Nah, pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang bentuk ancaman terhadap negara dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa penting kita pelajari ini? Karena nanti Ibu Guru harap setelah mempelajari materi ini, anak-anak dapat berperan serta untuk mengatasi berbagai macam ancaman dalam rangka membangun integrasi nasional. Nah, kira-kira kalau kita tidak memperdulikan ancaman-ancaman yang datang, itu akan terjadi apa ya di integrasi nasional? Siapa yang bisa? Kalau kita tidak pedulikan. Ya, coba Reni. Kalau kita acuh dan tidak peduli dengan ancaman integrasi nasional yang ada di sekitar kita, banyak masalah-masalah yang akan timbul di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang mana masalah tersebut akan susah Dicegah dan ditanggulangi. Pertumbuhan negara akan terhambat dan keamanan dan kesatuan negara akan melemah. akan melemah. Ya, bagus. Nah, sebelum kita masuk materinya, terlebih dahulu Ibu Guru paparkan terkait dengan tujuan pembelajarannya. Ibu Guru minta kepada Husnul Miyanti untuk dibacakan tujuan pembelajarannya. Coba. Mengidentifikasi ancaman terhadap integrasi nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika, menganalisis kasus-kasus ancaman terhadap integrasi nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika, menganalisis upaya mengatasi kasus-kasus ancaman terhadap integrasi nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika, menyajikan hasil analisis kasus dan upaya mengatasi integrasi nasional dalam Bingkai Tunggal Ika. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini terkait dengan materi yang akan kita bahas adalah ancaman terhadap negara dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, pada bab ini kita akan membahas bentuk usaha untuk mewaspadai ancaman terhadap integrasi nasional dalam Ipolek Sosbudhankam, artinya dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Oke. Nah, pembelajaran kita hari ini akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Artinya nanti Ibu Guru akan tugaskan anak-anak untuk menyelesaikan masalah terkait dengan ancaman integrasi nasional, kemudian mendiskusikannya atau menyajikannya dalam bentuk mempresentasikannya di depan kelas. Ya?
Baik, terlebih dahulu Ibu Guru akan menayangkan video yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Silahkan ditonton terlebih dahulu. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam sekaligus kaya akan keberagaman suku bangsa. Di antaranya ada suku Minangkabau, suku Betawi, suku Wamena, dan masih banyak lagi. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan. Nah, video yang sudah kalian saksikan itu menampilkan tentang apa ya? Siapa yang bisa? Saya. Coba. Video tersebut menayangkan tentang keberagaman di Indonesia, mulai dari suku, ras, agama, dan lain-lain. Apabila keberagaman tersebut tidak disikapi dengan rasa toleransi, akan mengakibatkan perpecahan. Ya, bagus. Kemudian Ibu Guru akan menjelaskan materinya secara umum terlebih dahulu terkait dengan ancaman integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, diperhatikan di layar bahwa ini adalah peta dari negara Indonesia. Nah, negara Indonesia di peta ini menggambarkan bahwa letaknya adalah pada letak yang sangat strategis, ya, berada di antara dua benua dan dua samudra, di antara benua Asia dan benua Australia, dan diapit oleh Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, Indonesia terletak antara dua benua dan benua Hindia ini, artinya Indonesia berada pada posisi silang. Nah, tapi tidak hanya pada aspek kewilayahan, ini namanya aspek kewilayahan ya. Posisi silang Indonesia juga terdapat pada hal-hal antara lain. Penduduk Indonesia berada di antara daerah yang berpenduduk padat di belahan utara dan daerah berpenduduk jarang di belahan selatan. Artinya coba kalian perhatikan. Nah, di benua Asia ini memiliki penduduk yang sangat padat. Sedangkan di benua Australia memiliki penduduk yang agak atau masih disebut penduduk jarang. Nah, kemudian yang kedua, ideologi Indonesia terletak antara komunisme dan liberalisme. Nah, Indonesia menganut ideologi apa? Ideologi Pancasila. Kemudian demokrasi Pancasila berada di antara demokrasi rakyat di utara dan demokrasi liberal di bagian selatan. Nah, yang keempat terkait dengan ekonomi Indonesia berada di antara sistem ekonomi sosialis di sebelah utara dan sistem ekonomi kapitalis di sebelah selatan. Yang terakhir adalah terkait dengan kebudayaan. Kebudayaan Indonesia berada di antara kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan. Posisi silang negara Indonesia tersebut menjadi potensi dan ancaman bagi integrasi nasional. Dikatakan sebagai potensi karena akan memberikan dampak positif bagi kemajuan Indonesia. Akan tetapi, posisi silang tersebut menjadikan bangsa Indonesia sebagai negara yang tidak terbebas dari yang namanya ancaman. Nah, ancaman yang terhadap negara Indonesia itu ada dua macam. Yang pertama adalah ancaman militer dan yang kedua adalah ancaman non-militer. Bu Guru akan jelaskan apa itu ancaman militer dan non-militer. Oke. Sesuai dengan yang tertera di layar, ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan senjata yang dapat digunakan untuk melakukan agresi atau invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan, sabotase, spionase, teror, dan ancaman keamanan laut dan udara. Kemudian, sedangkan ancaman non-militer adalah ancaman yang kebalikan dari ancaman militer, tidak menggunakan senjata. Tapi ancaman non-militer ini menggerogoti yang namanya ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya. Contohnya nih, pengaruh gaya hidup kebarat-baratan. Kemudian yang kedua, ancaman non-militer ini tidak bersifat fisik dan bentuknya tidak terlihat, tapi dampaknya sudah sangat bisa dirasakan. Ini akan kita bahas seterusnya nanti di diskusi kelompok tentang ancaman non-militer, yaitu pada bidang ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Nah, Ibu Guru jelaskan sedikit pada masing-masing bidang. Yang pertama adalah ancaman di bidang ideologi. Ancaman di bidang ideologi ini ada dua. Yang pertama adalah komunisme dan liberalisme.
Komunisme dan liberalisme ini adalah jenis ideologi yang berbeda seperti yang apa yang kita anut. Di Indonesia menganut ideologi apa tadi yang sudah Ibu Guru jelaskan? Ideologi Pancasila. Kemudian pada ancaman di bidang politik bisa berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Dari luar negeri adanya ancaman terhadap politik adalah tekanan politik. Kemudian ada intimidasi, kemudian provokasi, yang keempat adalah blokade politik. Nah, artinya pemutusan politik oleh negara lain. Sedangkan dari dalam negeri, ancaman di bidang politik terjadi pada pengerahan massa untuk menumbangkan pemerintah yang berkuasa, kemudian menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah, dan yang terakhir adalah separatisme. Nah, kemudian pada ancaman di bidang ekonomi, globalisasi perekonomian di satu pihak akan membuka peluang pasar. Nah, produk dari dalam negeri ke pasar internasional. Sebaliknya juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik. Nah, ancaman-ancaman di bidang ekonomi antara lain yang pertama adalah Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri. Hal ini akan mengakibatkan semakin terdesaknya barang-barang lokal atau barang dari dalam negeri karena kalah bersaing dengan kualitas dari barang luar negeri. Kemudian yang kedua, perekonomian negara akan dikuasai pihak asing. Yang ketiga adalah kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial bisa terjadi sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Kemudian yang keempat, adanya pengangguran dan kemiskinan yang sulit dikendalikan. Yang terakhir adalah memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Nah, untuk ancaman di bidang sosial budaya, yang pertama terdapat adanya pola hidup konsumtif. Kemudian yang kedua, hedonisme. Yang ketiga, individualisme, artinya mementingkan diri sendiri dan menganggap orang lain itu rendah. Kemudian yang keempat adalah westernisasi, artinya gaya hidup kebarat-baratan. Ini akan terjadi apabila kita tidak mampu menyeleksi budaya dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Dan lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Itu adalah sedikit pemaparan materi dari Ibu Guru. Selanjutnya kita akan kupas semua materi ini melalui kegiatan diskusi dan presentasi dari masing-masing kelompok. Nanti masing-masing kelompok akan Ibu Guru tugaskan untuk menjelaskan semua jenis ancaman integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika pada masing-masing bidang yang berbeda, ya. Nah, tugas ini akan Ibu Guru kasih setelah kalian membentuk kelompok seperti yang sudah kita diskusikan minggu kemarin. Jadi ini pembagian kelompoknya. Pembagian kelompok sesuai yang sudah kita buat minggu lalu. Silahkan mengatur posisi duduk sesuai dengan teman kelompok masing-masing. Kalau sudah duduk sesuai dengan teman kelompoknya, Ibu Guru akan membagikan tugas pada lembar kerja peserta didik yang Ibu Guru bagikan sekarang. Masing-masing kelompok mendapatkan 1 LKPD. Silakan dicermati tugasnya di LKPD yang sudah Ibu Guru bagikan. Kalau sudah paham apa tugasnya, silakan diselesaikan dengan cara diskusi bersama teman-teman kelompoknya. Nah, kalau sudah selesai diskusi, sekarang langsung saja kita masuk ke sesi presentasi dari kelompok 1 yang sudah ada di depan. Silakan kelompok 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 1
akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yakni tentang kasus ancaman integrasi nasional dalam bidang ideologi, yang dimana akan disampaikan oleh saudari kita Husnul Mianti. Padanya silahkan. Pengertian ideologi adalah kumpulan ide-ide dasar, gagasan, keyakinan, dan kepercayaan yang sifatnya sistematis sesuai dengan arah dan tujuan yang ingin dicapai. Dalam kehidupan nasional suatu bangsa dan negara, Pancasila ideologi terbentuk kemanusiaan, kerakyatan, ketuhanan, persatuan, dan keadilan. Silakan bila ada kata-kata yang belum dipahami untuk dipertanyakan. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menanyakan bagaimana cara menumbuhkan rasa nasionalisme pada generasi muda. Jawaban dari soal tersebut adalah membaca buku sejarah, menonton film tema sejarah dan perjuangan, berkunjung ke museum, melihat pameran budaya, mempelajari bahan dan kebudayaan daerah, menggunakan produk dalam negeri. Sekian, hanya itu yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Ancaman Integrasi di Bidang Politik yang akan disampaikan oleh Ami Wiranto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya akan menyampaikan materi tentang ancaman integrasi di bidang politik. Sebelumnya mari kita mengenal apakah itu ancaman politik. Jadi ancaman politik adalah setiap usaha, aktivitas atau kegiatan yang dianggap dapat menimbulkan bahaya maupun kegelisahan yang dapat mengancam kedaulatan negara baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Selanjutnya, mari kita mengenal bentuk-bentuk ancaman dari dalam negeri. Yang pertama, korupsi. Seperti yang kita tahu, dari negara Indonesia kita sendiri, masih banyak para pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan. Yang dimana korupsi di Indonesia masih merajalela atau sangat umum. Yang kedua, konflik SARA. Indonesia sendiri memiliki berbagai macam suku, ras, dan juga agama. Namun yang ironisnya, Indonesia sampai saat ini masih mengalami konflik SARA yang disebabkan oleh perbedaan. Yang ketiga, kudeta. Yang belum tahu apa itu kudeta, kudeta adalah perebutan kekuasaan pemerintah secara paksa. Yang keempat, isu-isu politik. Isu politik yang muncul biasanya akan mencuat disertai dengan beberapa aksi seperti demo yang dilakukan oleh masyarakat. Baik, jika ada yang kurang jelas mohon ditanyakan. Kami membuka satu pertanyaan. Berikan contoh ancaman di bidang politik dari luar negeri. Baik, pertanyaannya akan dijawab oleh Ami Wiranto. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Berikan contoh ancaman di bidang politik dari luar negeri. Yang pertama, terorisme. Terorisme internasional merupakan penggunaan ancaman kekerasan tanpa pandang bulu, baik itu kepada musuh maupun sekutu dalam mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, negara asing yang terlalu ikut campur. Kadang-kala negara asing melakukan tekanan politik seperti intimidasi, provokasi ataupun blokade politik, di mana hal itu adalah salah satu ancaman non-militer di bidang politik yang seringkali digunakan oleh pihak tertentu untuk menekan negara lain. Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang kurang jelas, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ancaman integrasi nasional di bidang ekonomi yang akan dibacakan oleh pemateri Sulistia Ningsih. Kepadanya silahkan. Di sini saya akan menyampaikan tentang ancaman integrasi nasional di bidang ekonomi. Sebelum lanjut ke materi, marilah kita mengetahui
Apa itu ancaman? Ancaman adalah sebuah usaha dan kegiatan dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ada juga pengertian tentang ancaman ekonomi. Ancaman ekonomi adalah setiap usaha dan kegiatan, baik itu yang berasal dari luar maupun dalam negeri, yang dinilai mengancam dan membahayakan keamanan finansial serta pertumbuhan ekonomi nasional bangsa Indonesia. Ada dua bentuk ancaman di bidang ekonomi, yaitu bentuk ancaman dari dalam dan dari luar negeri. Bentuk ancaman dari dalam negeri. 1. Inflasi. 2. Infrastruktur, sarana serta prasarana yang tidak memadai. 3. Sistem ekonomi yang kurang stabil. 4. Kurangnya kualitas sumber daya manusia. 5. Meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia. Nah, teman-teman, dari materi yang sudah disampaikan, bila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Sebutkan upaya yang dapat dilakukan guna mencegah dan menanggulangi berbagai ancaman di bidang ekonomi. Baiklah, pertanyaannya akan dijawab oleh pemateri. Kepadanya disilahkan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah berbagai ancaman di bidang ekonomi antara lain: 1. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik bagi pasar dalam negeri sehingga dapat memperkuat perekonomian rakyat. 2. Ekonomi di bidang pertanian harus diprioritaskan sebab mayoritas penduduk masyarakat Indonesia bekerja sebagai petani. 3. Ekonomi di bidang industri harus menggunakan bahan baku dari dalam negeri dan tidak bergantung pada impor. 4. Meningkatkan kesadaran diri untuk mengonsumsi barang-barang lokal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang integrasi nasional pada bidang sosial budaya. Langsung saja pada materi 1 yang akan disampaikan oleh teman kami Yomi Lestari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan ancaman integrasi nasional pada bidang sosial dan budaya. Bentuk ancaman sosial budaya dari dalam, yaitu ancaman dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan seperti separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Bentuk ancaman sosial budaya dari luar yaitu munculnya gaya hidup konsumtif, munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri. Contoh ancaman sosial budaya di Indonesia yaitu 1. Gerakan separatisme. Gerakan separatisme adalah suatu gerakan yang bersifat mengacau atau menghancurkan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia yang dilakukan oleh gerombolan pengacau. Contoh gerakan separatisme yaitu pemberontakan PKI, pemberontakan DII, dan gerakan Aceh Merdeka. Contoh yang kedua yaitu konflik horizontal. Konflik horizontal adalah konflik yang terjadi antara individu atau kelompok organisasi yang memiliki kedudukan yang sama atau setara. Contoh konflik horizontal yaitu konflik Poso, konflik Sampit. Sekian hasil diskusi dari kami. Jika ada yang kurang dimengerti silakan ditanyakan. Menurut kelompok kalian, ancaman sosial budaya yang paling menonjol di lingkungan masyarakat adalah? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang akan dibacakan oleh pemateri. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Yang jawabannya adalah, menurut kelompok kami yang sering muncul di lingkungan kami berjenis sikap individualisme, gaya hidup konsumtif, hedonisme, westernisasi. Sekian kurang lebihnya dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Ya, anak-anak semua kelompok sudah selesai mempresentasikan hasil diskusi tugasnya. Sekarang Ibu Guru minta tiap kelompok untuk memaparkan kesimpulan dari tugasnya masing-masing. Mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Jadi kesimpulan dari kelompok kami yaitu ancaman di bidang ideologi adalah suatu upaya dari luar maupun di dalam negeri yang mengganggu ketahanan nasional sebuah negara dalam tataran pemikiran, misalnya arus globalisasi, perang ideologi, kepentingan politik dan lain-lain. Ya, lanjut kelompok 2. Saya akan menyimpulkan materi kelompok kami. Kami telah menjelaskan ancaman integrasi dalam bidang politik dan memberikan bentuk-bentuk ancaman dalam bidang politik dari dalam seperti korupsi, konflik SARA, isu-isu politik, dan kudeta. Kami juga memberikan strategi cara menghadapi ancaman dalam bidang politik, yaitu 1. Mengembangkan demokrasi politik. 2. Memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Dan 3. Menegakkan supremasi hukum. 4. Mengaktifkan masyarakat sipil ke dalam arena politik. 5. Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara baik dan benar. Dan 6. Memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Sekian dan terima kasih. Jadi kesimpulan dari presentasi kelompok kami yaitu ada 2 bentuk ancaman integrasi nasional di bidang ekonomi, yakni dari dalam negeri dan luar negeri. Ancaman dari dalam negeri misalnya inflasi, sedangkan ancaman dari luar negeri misalnya gagal bersaing dalam era globalisasi dan pasar bebas. Contoh khas ancamannya yaitu naiknya pengangguran. Naiknya angka pengangguran dapat ditangani dengan membangun lapangan kerja yang bersifat kreatif dan padat karya. Jadi kesimpulan dari kelompok kami yaitu ancaman integrasi nasional bidang sosial budaya. Bentuk ancaman sosial budaya dari luar, yaitu munculnya gaya hidup konsumtif, munculnya sifat hedonisme. 3. Adanya sikap individualisme. Contoh ancaman sosial budaya di Indonesia: 1. Gerakan separatisme. 2. Konflik horizontal. 3. Sikap individualisme. 4. Gaya hidup konsumtif. 5. Hedonisme. 6. Westernisasi. Cara menghadapi ancaman sosial budaya: 1. Berpegang teguh pada ideologi Pancasila. 2. Melakukan penyaringan terhadap budaya yang masuk ke Indonesia. 3. Memelihara dan menjaga keselarasan fundamental. 4. Meningkatkan persatuan dan kesatuan. Ya. Nah, selanjutnya untuk mengecek pemahaman materi yang sudah masing-masing kelompok bahas tadi, Ibu Guru sudah siapkan kuis kelompok yang harus kalian ikuti melalui aplikasi Quizizz. Kuis ini dimainkan oleh setiap ketua kelompok, jadi setiap ketua kelompok silakan dipersiapkan HP-nya, kemudian Ibu Guru akan kirim kode main Quizizz-nya. Tunggu ya. Sudah siap nggak? Ya. Oke. Silakan dibuka aplikasi Quizizz. Masukkan kodenya. Kodenya adalah 691 976.
Kelompok 4 sudah menjawab benar. Kelompok 3 sudah menjawab benar. Kelompok 2 sudah menjawab benar. Kelompok 1 belum menjawab. Kalau sudah mendapatkan pemenangnya, Ibu Guru akan mematikan permainan. Oke, kelompok 3, kelompok 2, kelompok 4, kelompok 1 masih di posisi pertama kelompok 2. Ibu Guru sudah akhiri permainan dan pemenangnya ada pada kelompok 2. Oke, kelompok 2 bisa maju ambil gift-nya. Oke. Oke, sekarang Ibu Guru akan minta dari salah satu siswa untuk memberikan kesimpulan terkait dengan pembelajaran hari ini. Silahkan, Eli Patul Aini. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman non-militer memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, yaitu tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer. Karena ancaman ini berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, informasi, serta keselamatan umum. Ya, Ibu Guru tambahkan sedikit terkait dengan kesimpulan hari ini. Nah, ancaman integrasi nasional dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya adalah jenis ancaman non-militer. Kenapa dikatakan sebagai ancaman non-militer? Karena ancaman dalam bidang tersebut tidak menggunakan senjata, tetapi dampaknya langsung kita rasakan, seperti ideologi, misalnya Pancasila yang sudah digerogoti oleh ideologi liberalisme. Kemudian adanya gerakan separatisme di Indonesia, kemudian kasus COVID-19 yang menyebabkan krisis ekonomi, serta sosial budaya bangsa Indonesia yang sudah digerus oleh arus globalisasi. Nah, dan semua ancaman tersebut bisa kita atasi dengan berbagai strategi yang kita gunakan di berbagai bidang tersebut. Nah, itu adalah kesimpulan pembelajaran hari ini. Dan tugas terakhir kalian adalah Ibu Guru akan menilai pemahaman materi per individu dengan kembali anak-anak mengikuti kuis di aplikasi Quizizz. Tetapi kuis ini diikuti oleh setiap individu atau masing-masing siswa. Oke? Nah, silakan diaktifkan lagi handphonenya semuanya. Dan Ibu Guru sudah mendapatkan pemenangnya dengan skor 4.900 atas nama skor pertama diraih oleh Eli Patul Aini, kedua Yomi Lestari, ketiga oleh Melinda Yani. Oke, tepuk tangan untuk teman-temannya. Oke, untuk penghargaan individunya silahkan diambil. Pertemuan selanjutnya, Ibu Guru akan mengadakan ulangan harian khusus tentang materi ancaman integrasi nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, baik, alhamdulillah hari ini proses pembelajaran berjalan dengan lancar, aman, dan tertib. Ibu Guru ucapkan terima kasih atas perhatian dan semangat anak-anak. Sebelum Ibu Guru tutup, terlebih dahulu Ketua Kelas memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran. Silakan Ketua Kelas. Untuk mengakhiri aktivitas pada siang hari ini, marilah kita sama-sama mengucap alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk dibarakahnya selanjutnya marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Oke anak-anak, sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.